pagi pemirsa, Unix kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya, yakni mengenai kasus Verdi Sambo yang menyebabkan kepercayaan kinerja Institut Polri dipertanyakan. Bersama saya, Nadia Sheila, inilah kabar selengkapnya. Seperti yang kita ketahui, kasus pembunuhan Brigadir J ini menarik perhatian banyak orang untuk turut serta dalam mendukung ditegakkannya keadilan. Banyak masyarakat yang kemudian menjadi tidak simpati lagi akan pihak kepolisian akibat daripada kasus ini. Selain itu, kasus ini juga menyeret sejumlah nama-nama anggota kepolisian lainnya, serta terungkapnya kasus-kasus lain yang disebabkan oleh anggota Polri. Hal ini yang kemudian membuat tercorengnya nama kepolisian. Untuk membahas kasus ini lebih lanjut, saya telah terhubung dengan narasumber kita. Baik, pagi Ibu Zafin. Apakah suara saya sudah terdengar? Pagi, ya terdengar. Baik Ibu, langsung saja. Bagaimana tanggapan Ibu terkait kasus Verdi Sambo yang mencoreng nama Kapolri? Ya, saya sudah mengikuti kasus ini dari awal. Jujur, saya turut kecewa dengan tindakan dari Bapak Verdi Sambo ini. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang jenderal yang seharusnya menjadi panutan atau contoh bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya, tindakan yang beliau perbuat sama sekali tidak mencerminkan hal yang baik. Jadi bagi saya, wajar saja jika kasus ini membuat masyarakat menjadi tidak percaya lagi terhadap pihak kepolisian. Seperti yang kita ketahui, sekarang Bapak Verdi Sambo ini telah dipecat daripada kepolisian. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Menurut saya, pemecatan tersebut pantas diberikan kepada beliau karena beliau telah melanggar kode etik dari kepolisian. Lantas, mengapa nama kepolisian ini masih tercoreng jika jabatan daripada Bapak Verdi Sambo ini sendiri telah dicabut? Apakah ada kasus lain lagi yang terlibat? Tentu kasus Verdi Sambo ini takkan surut dan tetap menjadi kekurangan atau titik buruk daripada kepolisian. Namun selain itu ada pula kasus-kasus kepolisian lain yang juga ikut terseret yang semakin mengakibatkan turunnya nama kepolisian sekarang. Baik, tindakan apakah yang sekarang dapat dilakukan oleh pihak Kapolri untuk mengembalikan nama baiknya? Menurut saya, dari pandangan sebagai masyarakat, sebaiknya pihak kepolisian lebih selektif lagi dalam perekrutan kepolisian agar hal-hal seperti ini dapat terhindar untuk kedepannya. Selain itu, dibutuhkannya transparansi serta keadilan dalam pengungkapan kasus ini. Dan untuk kedepannya, lebih baik lagi dalam bekerja, dalam mengabdi pada negara, jadilah contoh dan panutan bagi masyarakat. Tunjukkanlah perilaku mana yang baik dan seharusnya patut dilakukan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia dan berkenan untuk menjawab dan memberikan tanggapan-tanggapan terkait kasus-kasus ini. Semoga kedepannya pihak kepolisian dapat memperbaiki lagi kinerjanya dan dapat mengusut tuntas kasus mengenai Brigadir J ini. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, cukup sekian berita untuk hari ini. Saya dan seluruh rekan Unix mohon pamit undur diri. Terima kasih. Mencuapnya kasus Verdi Sambo, kepercayaan kinerja institusi Polri dipertanyakan. Gemparan besar telah menghebohkan masyarakat terkait adanya kasus baru yang lagi-lagi berasal dari institusi Polri. Yang lebih mengejutkannya, kasus ini juga telah menyeret sejumlah nama-nama jenderal serta perwira menengah dan perwira pertama. Dengan berita awal yang menyebutkan bahwa kematian Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Baradae, dan akhirnya terungkap sebuah fakta yang sebenarnya pada tanggal 9 Agustus 2022, Kapolri mengumumkan bahwa penyidik menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan terhadap ajudan Kadif Propam tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah ada lagi kasus-kasus serupa yang tidak mencuap ke masyarakat? Bagaimanakah kinerja sebuah institusi Polri yang sebenarnya sehingga ada sebuah kasus pembunuhan yang pelakunya adalah seorang jenderal? Pihak Polri pun mendapat kecaman dari masyarakat terkait adanya kasus tersebut. Tanpa waktu yang lama, Polri pun bergerak cepat dan siap menuntaskan segala kasus yang telah terjadi.
penangkapan, serta olah TKP pun langsung segera dilaksanakan demi menjaga dan memperbaiki citra Polri. Komitmen Kapolri yang tegas dan tanpa pandang bulu dalam menyelesaikan kasus Verdi Sambo telah membuat benih kepercayaan baru terhadap mata masyarakat dengan kinerja Kapolri. Tidak ada jalan lagi bagi Kapolri untuk menuntaskan demi penegakan hukum. Walaupun ada seorang jenderal yang ikut terlibat, Polri pun harus tetap menghukumnya sesuai dengan apa yang sudah dirinya lakukan terhadap korban. Dalam kasus ini, Verdi Sambo telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu KEPP dengan sanksi etika karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ketika adanya sebuah berita yang sudah banyak mencuat, akhirnya pihak Polri pun segera sigap mengambil keputusan untuk memecat jabatan Verdi Sambo dari Irjen Pol. Hal ini dikarenakan Verdi Sambo telah mengotori sekaligus menjadi pemutus tali kepercayaan antara masyarakat terhadap Polri, di mana seorang jenderal yang seharusnya menjadi teladan bagi anggota lainnya justru malah mengajak untuk ikut serta dalam rangkaian aksi pembunuhan. Adanya terungkap sejumlah perwira menengah dan perwira pertama lainnya yang ikut terlibat dalam kasus ini tak luput dari perhatian Presiden Joko Widodo, termasuk pejabat di bawahnya yang ikut bertanggung jawab pada pembinaan institusi Polri, seperti Menko Polhukam yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Presiden Joko Widodo langsung melakukan panggilan kepada jajaran perwira Polri di Istana pada Jumat 14 Oktober 2022. Untuk menyampaikan sejumlah arahan terkait menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok sebagai institusi yang terpercaya oleh masyarakat. Mengingat Polri harus betul-betul bekerja sesuai koridor hukum dan menjauhi pola hidup hedonis dan yang banyak disoroti masyarakat. Selain disampaikan secara terbuka kepada para perwira, peringatan yang sama pasti juga disampaikan Presiden kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk menuntaskan segala macam kasus yang telah mencoreng citra Polri. Dengan mengungkap segala kasus-kasus yang telah beredar secara umum yang harus diselesaikan serta lebih terbuka dalam kasus ini, yang diharapkan kepercayaan masyarakat dapat kembali terhadap kepolisian, terutama dalam kasus Verdi Sambo dengan para tersangka lain yang telah membunuh Brigadir J, yang hingga kini tak kunjung belum terselesaikan, karena banyaknya pihak yang terlibat serta kebohongan-kebohongan yang terus dilontarkan dalam pengadilan membuat titik kebenaran belum terlihat jelas hingga detik ini. Menjadi perhatian besar bagi kepolisian untuk terus bertindak secara tegas dan lebih terbuka akan kasus ini, serta tidak menutup mata apalagi menutup mulut seakan-akan merekayasa kejadian yang sebenarnya karena adanya tersangka seorang perwira tinggi dalam kasus tersebut. Serta dengan demikian, adanya kejadian kasus ini, kita sangat berharap kepada Kapolri Listio Sigit dan menjadikannya sebagai momentum bersih-bersih dari tubuh Polri. Dan ditambah lagi, dengan seiring kemajuan teknologi, semakin banyak informasi yang cepat tersampaikan kepada masyarakat, dan menjadikan sebuah hal yang memalukan karena nama institusi Polri terus mendapatkan kasus-kasus yang menghebohkan. Oleh sebab itu, institusi Polri harus bersih dan bisa dipercaya, demi menjaga kepercayaan yang telah terjalin dengan seluruh masyarakat Indonesia.